Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, mata kuliah Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mula Warman. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pembusukan dan pengendalian serangga. Perkenalkan, nama saya Silya Ananda Rengkung. Saya akan membahas mengenai pembusukan dan pengendalian serangga. Garis pertahanan pertama melawan serangga dan penyakit adalah manajemen yang baik selama produksi. Pertahanan penting kedua adalah panen yang hati-hati dan persiapan pasar di lapangan. Dan yang ketiga, memilah yang rusak atau yang membusuk produk akan membatasi kontaminasi sisa produk yang sehat. Pengendalian serangga dalam penciman dan kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran kering dapat dicapai dengan pembukuan dan penyimpanan dingin kurang dari 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit. Perlakuan panas atau pengecualian oksigen 0,5% atau lebih rendah menggunakan nitrogen. Pemanasan dalam wadah anti serangga adalah diperlukan untuk mencegah serangga-serangga berikutnya. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya Katrina Elsa. Saya membahas tentang kontrol kimia. Mencuci produk dengan air yang mengandung klorin dapat mencegah pembusukan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan ragi pada permukaan produk. Kalsium hipoklorit bubuk dan natrium hipoklorit cair tidak mahal dan tersedia secara luas. Efektivitas pengobatan akan menurun jika bahan organik dibiarkan menumpuk di air cucian. Efektivitas klorin meningkat ketika pH diturunkan dari pH 11 menjadi pH 8. Tetapi pada pH yang lebih rendah klorin menjadi tidak stabil. Next. Pembusukan dan pengendalian serangga dapat menggunakan yang pertama sulfur dioksida. Sulfur digunakan pada pisang sebagai pasta 0,1% bahan aktif untuk mengendalikan jamur mahkota. Yang kedua, natrium dan kalium bisulfit. Bisulfit biasanya terkandung dalam kertas atau bantalan plastik yang dapat ditempatkan dalam karton untuk melepaskan SO2 untuk mengontrol jamur pada anggur selama transportasi dan penyimpanan. Penggunaan garam bikarbonat untuk mencegah pembusukan pasca panen telah digunakan pada cabai segar, melon, kentang, wortel, dan buah jeruk. Garam ini sangat mudah, aman digunakan, tersedia, dan diterima sebagai organik bersertifikat dan bebas bahan kimia untuk tujuan pemasaran. Contoh garam bikarbonat, soda atau soda kue, NaOH-CO3, kalium bikarbonat, KHCO3. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan. Baik, saya Indah Syafitrini. Saya akan menyampaikan tentang kehidupan pas bunga potong. Beberapa perawatan kimia sederhana dan praktik penanganan dapat digunakan untuk mencegah layu dan pembusukan saat menangani dan memasarkan bunga potong segar, dan dapat membantu bunga potong bertahan lebih lama di dalam vas di rumah. Tips 1. Mulailah dengan ember atau vas yang bersih. 2. Buang daun bagian bawah dengan hati-hati agar tidak ada daun di ember atau air vas. 3. Gunakan air mineral. 4. Gunakan solusi berikut. Campurkan 1 bagian soda lemon lime dengan 3 bagian air hangat. Jangan gunakan soda diet. Tambahkan sendok teh pemutih rumah tangga per liter air. 5. Jika Anda menggunakan busa floris untuk merangkai bunga, biarkan terendam dalam larutan sampai tenggelam dalam sendirinya. Materi selanjutnya dipersilahkan. Oke, nama saya Elsa S. Simanjuntak. Saya akan membacakan tentang perawatan dingin. Jamur dan bakteri tertentu dalam fase perkecambahannya rentan terhadap dingin, dan infeksi dapat dikurangi dengan merawat produk dengan menyimpan beberapa hari di suhu terdingin yang dapat ditahan komunitas tanpa menimbulkan kerusakan. Perlakuan dingin juga dapat berfungsi untuk mengendalikan beberapa serangga hama, dan saat ini diperbolehkan untuk mengendalikan lalat buah, ngegat kolding palsu, lalat melon, kumbang kemiri, dan penggerek buah leci. Next. Dan ini adalah salah satu tabel protokol perlakuan dingin untuk lalat buah
mediterranea atau Ceratitis capitata. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Rinaldi Ramansyah akan menyampaikan tentang perawatan atmosfer yang dikendalikan atau dimodifikasi. Untuk komoditas yang mentolerir tingkat CO2 yang tinggi, 15 hingga 20% udara yang diperkaya CO2 dapat digunakan sebagai fungistat untuk mengendalikan patogen penyebab pembusukan, seperti botrytis, Cineraria aktif stroberi, blueberry, blackberry, buah ara segar, dan anggur meja selama transportasi. Atmosfer insektisida 0,5% atau lebih rendah O2 dan 40% atau lebih tinggi CO2 telah terbukti menjadi pengganti yang efektif untuk fumigasi metilbromida untuk disinfektan kering buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Efektivitas atmosfer disektisida tergantung pada suhu, kelembaban relatif, durasi paparan, dan tahap kehidupan serangga. O2 rendah atau CO2 tinggi telah digunakan untuk membunuh serangga tertentu pada komoditas yang dapat mentolerir kondisi tersebut. Efektivitas atmosfer di insektisida tergantung pada suhu, kelembaban relatif, durasi paparan, dan tahap kehidupan dari serangga. Untuk slide selanjutnya dipersilakan. Baik, saya Tiarida akan membacakan tentang contoh dari Midcamp et al. Yang pertama, instar pertama dan ketiga penggulung daun hijau, dan instar pertama dan kelima penggulung daun coklat, dan ngengat apel coklat muda, benar-benar terbunuh dalam 2 bulan ketika apel disimpan pada 0,5 dalam 3% O2 dan 3% CO2. Kedua, telur tungau karat apel dan tungau merah Eropa terbunuh dalam 5,3 bulan ketika apel disimpan pada suhu 2,8 dalam atmosfer, 1% O2 dan 1% CO2. Ketiga, larva ngengat codling terbunuh dalam 3 bulan ketika apel disimpan pada 0,1,5 sampai 2% O2 dan kurang dari 1% CO2. Keempat, dalam buah kiwi, kutu laba-laba dewasa dibunuh oleh 0,4% O2 dan 20% CO2 hanya dalam 7 jam. Selanjutnya. Yang kelima, ketika kesemek disimpan pada 0,5% O2 dan 5% CO2, instar ketiga dari penggulung daun terbunuh dalam 4 hari dan larva dan dewasa bertepung serangga terbunuh dalam 7 hari. Keenam, kumbang ubi jalar telah dikendalikan pada ambien suhu pada ubi jalar tropis yang disimpan dengan perlakuan dengan oksigen rendah dan tinggi atmosfer karbon dioksida pada 25 atau 76 derajat Fahrenheit. Penyimpanan dalam 2 hingga 4% oksigen dan 40 hingga 60% karbon dioksida menyebabkan kematian kumbang dewasa dalam 2 hingga 7 hari. Yang ketujuh, codling moth pada buah batu dapat dikontrol pada 25 atau 76 derajat Fahrenheit dengan menggunakan atmosfer 0,5% oksigen dan 10% karbon dioksida selama 2 hingga 3 hari atau 6-12 hari atau disebut dengan pupa. Warna normal dan kekencangan berubah selama pematangan tidak terpengaruh oleh pengobatan. Yang terakhir atau yang ke-8, perawatan dengan 45% CO2 pada 0 atau 32 sedang dikembangkan untuk beberapa permukaan hama, termasuk penggulung daun omnivora, trips bunga barat, dan tungau laba-laba Pasifik pada anggur meja yang dipanen. Perawatan ini membutuhkan 13 hari pada 0 hingga 2 atau 32 hingga 36 dan dapat dilakukan dalam wadah laut selama transportasi. Namun, tidak juga ini maupun perlakuan CA
insektisida lainnya yang belum disetujui sebagai perlakuan karantina. Oke, selanjutnya materi selanjutnya dipersilakan. Ya, saya Nur Sadam akan menjelaskan perawatan panas. Hirupan air panas atau udara panas dapat digunakan untuk mengendalikan langsung serangga pasca panen di dalam mangga. Pengobatan yang efektif adalah 46,4 derajat Celcius selama 65 hingga 90 menit, tergantung buahnya ukurannya. Perioditas dan jarak asal. Buah tidak boleh ditangani segera setelah perlakuan panas. Setiap kali panas digunakan dengan produk segar, pancuran air dingin atau udara dingin, fakta harus disediakan untuk membantu membalikan buah ke suhu optimal. Mereka sesegera mungkin setelah selesai perawatan. Pengendalian hayati dan zat pengatur tumbuhan. Dua produk kontrol biologis atau organisme antagonis saat ini digunakan sebagai satu alat pelengkap untuk bahan ilmiah dan atau perlakuan panas untuk pengolahan pasca panen meluruh bersama dengan strategi lain sebagai bagian dari hama terpadu program manajemen untuk beberapa buah dan sayuran. Kedua, dua zat pengatur tumbuhan dapat digunakan untuk menunda penuaan buah jeruk akibat menunda kerentanan mereka untuk membusuk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.